Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan beberapa informasi tentang phishing. Yang pertama, apa itu phishing? Phishing adalah suatu bentuk penipuan siber di mana penyerang berusaha untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Biasanya, metode ini dilakukan melalui email yang tampak sah, tetapi mengarahkan korban ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri data pribadi mereka. Nah, lalu pola serangan dari phishing ini yang pertama ada umpan. Pelaku phishing menciptakan umpan yang menarik seperti email, pesan atau situs web palsu yang terlihat resmi. Tujuannya adalah untuk memancing korban memberikan informasi sensitif. Lalu setelah umpan ada pencurian data. Ketika korban terjebak, pelaku phishing akan mengambil data pribadi, kredensial, atau informasi keuangan yang diberikan oleh korban. Data ini kemudian dapat disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Lalu setelah mendapatkan data, akan terjadi eksploitasi akun. Dengan informasi yang dicuri, pelaku phishing dapat mengakses akun korban seperti email, media sosial, atau sistem perusahaan. Mereka dapat melakukan tindakan berbahaya seperti pencurian identitas atau penyebaran malware. Selanjutnya ada jenis serangan dari phishing. Yang pertama, email phishing, mengirim email yang tampak sah untuk mengarahkan korban ke situs web palsu. Yang kedua ada walling, yaitu menargetkan eksekutif tingkat tinggi dalam organisasi untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif. Yang ketiga ada phishing, menggunakan panggilan telepon untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi. Dan yang terakhir, smishing, yaitu menggunakan SMS untuk mengirim tautan berbahaya atau meminta informasi pribadi. Lalu ada beberapa penyebab phishing. Yang pertama, kurangnya kesadaran keamanan. Banyak pengguna tidak mengenali tanda-tanda phishing atau tidak tahu cara melindungi diri mereka. Lalu kepercayaan pada tautan terkenal. Pengguna seringkali lebih cenderung mempercayai tautan yang berasal dari situs populer seperti YouTube dan Facebook. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku phishing dengan menggunakan logo-logo tersebut. Lalu yang ketiga ada teknik manipulasi sosial. Penyerangan menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mengecoh korban agar memberikan informasi pribadi. Langkah preventif yang pertama, mengedukasi pengguna. Melatih karyawan atau pengguna tentang cara mengenali email dan tautan yang mencurigakan. Kedua, verifikasi sumber. Selalu memeriksa alamat pengirim dan tidak mengklik tautan langsung dari email yang mencurigakan atau tidak dikenal. Yang ketiga, gunakan alat keamanan. Menggunakan perangkat lunak atau software keamanan dan filter spam untuk membantu mendeteksi dan memblokir email phishing. Untuk langkah penanggulangan jika terkena phishing, yang pertama, ganti kata sandi dengan segera ubah kata sandi untuk akun-akun yang sensitif seperti media sosial atau mungkin akun bank. Yang kedua, laporkan kejadian. Laporkan insiden kepada penyedia layanan email atau otoritas terkait. Yang ketiga, monitor aktivitas akun. Periksa aktivitas akun secara berkala untuk mendeteksi transaksi atau perubahan yang tidak sah. Contoh kasus yang terjadi dari serangan phishing yaitu Sony Pictures Entertainment di tahun 2014. Sony Pictures menjadi korban serangan phishing yang merugikan perusahaan hingga 100 juta dolar. Penyerang menggunakan identitas Guardians of Peace dan mengirimkan email kepada karyawan, meminta mereka untuk memverifikasi ID melalui tautan palsu. Setelah kredensial berhasil dicuri, penyerang mengakses pusat data Sony dan menanam malware, serta mengancam untuk merilis data rahasia perusahaan. Lagi di channel Halo Edukasi. Istilah web phishing saat ini menjadi semakin marak diperbincangkan. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin maju dari waktu ke waktu. Perkembangan zaman terutama dalam dunia teknologi yang sangat pesat menciptakan celah keamanan yang apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi itu sendiri, maka justru kemajuan teknologi khususnya terkait software komputer tersebut akan menjadi senjata makan tuan bagi manusia. Web phishing adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oknum ataupun pihak-pihak tertentu yang menggunakan pancingan, semisal berupa website yang dibuat semirip mungkin dengan website asli. Tujuannya adalah
Bagi yang mengunjungi dan berinteraksi pada website palsu tersebut, maka pelaku web phishing akan dapat memperoleh informasi-informasi yang bersifat privasi dari korban tersebut dan disimpan secara otomatis untuk dapat dipergunakan kemudian. Terdapat berbagai macam teknik phishing yang pernah terjadi dan atau sedang marak dibicarakan, antara lain yaitu email phishing. Teknik phishing menggunakan email ini dilakukan dengan cara melakukan pengiriman email secara bulky atau banyak secara serentak kepada kelompok target yang akan dijadikan calon korban phishing. Apabila korban phishing termakan jebakan tersebut, maka si korban tersebut akan diarahkan pada website tertentu yang secara otomatis merekam dan mengambil data dari jaringan komputer si korban tersebut. Sekian dari dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dimas.